SNMPTN itu kan penilaiannya tuh bisa dianggap tuh goib gitu. Jadi tuh tips and triknya tuh kita ambil dari pertanyaan yang awal-awal tadi. Jadi kayak kalau misal dibilang filosofinya orang Jepang tuh ikigai gitu ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Udah lama nih kita nggak bahas tentang segmen tips and trick SNMPTN. Jadi di video sebelum-sebelumnya itu kan udah ada dua pembicara, yaitu dari Undip semua. Yang pertama itu dari hukum, terus dari psikologi, dan sekarang ini dari manajemen. Oke, dan siapa pemateri kita kali ini? Oke, langsung perkenalan dulu. Ayo Mi, kenalan. Oke, makasih Mas Bagas. Halo teman-teman, kenalin nama aku Asmi Nur Fadila, biasa dipanggil Asmi. Aku dari manajemen Undip 2021. Oke. Ya, udah. Jadi Asmi ini tuh dulu kita bareng di Pramuka gitu. Asmi itu adik kelas aku. Ini ada foto yang dimana kita foto bareng sama Bu Neni waktu itu. Jadi saat itu aku habis dianugerahi penghargaan itu ya, Pramuka Garuda. Pramuka Garuda, betul. Komandan Lanal, dan dia habis juara gitu. Terus kita foto bareng gitu. Oke. Langsung aja nih kita masuk ke pembahasan SNMPTN Manajemen Undip. Nah, ya boleh. Kalau menurut Asmi sendiri nih, faktor apa yang bikin Asmi itu keterima SNMPTN di manajemen Undip ini? Faktor apa aja nih menurut Asmi? Jadi sebenarnya tuh ada faktor internal sama eksternal ya Kak. Oke. Ya, kita bahas eksternalnya dulu deh, yang umum-umum ya. Misal tuh kayak rapor, piagam, pemerataan daerah atau sesuai daerah gitu ya, sesuai provinsi atau enggak gitu. Terus faktor alumni, itu sih Kak. Kalau faktor internal tuh ya dari diri kita sendiri sama keluarga gitu. Misal tuh SNMPTN tuh kita harus percaya kan, kalau SNMPTN itu kan penilaiannya tuh bisa dianggap tuh goib gitu, maksudnya nggak nyata. Jadi kita ya harus percaya diri dulu. Aku yakin enggak nih? Kalau misal aku yakin ya bisa, pasti bisa kalau misal yakin. Tapi tergantung dengan faktor eksternal itu. Jadi faktor internal juga harus didukung dengan faktor eksternal itu, kayak gitu kan. Ya yang paling utama sih ya takdir sih. Oke. Mungkin gimana lagi ya? Sedikit kilas balik sendiri itu untuk pemateri yang pertama dulu, si Raseta itu memang dia seangkatan sama aku, dia ya partner dalam bersaing di kelas juga gitu. Jadi memang dia dalam hal akademik memang oke banget. Dia senantiasa papan atas di klasmen paralel IPS gitu. Dan begitu pula si Ines selanjutnya di angkatan bawah aku, dia di psikologi, dia juga masuk papan atas juga nih. Dan Asmi pun sebenarnya ikut campur juga dalam paralel juga. Namun mungkin lebih spesifiknya kalau si Asmi sendiri itu dalam hal prestasi atau kejuaraan, dia memang anak yang berprestasi banyak. Amin. Kejuaraan yang dia menangkan. Misalnya apa aja Asmi yang dilampirkan untuk pendaftaran SNM ini? Jadi yang waktu aku lampiran di SNMPTN tuh, yang pertama ada juara 1 menulis artikel yang aku foto sama Mas Bagas itu. Oke. Nah terus juara 3 karya tulis ilmiah, juara 3 Olimpiade Ekonomi. Ya. Oke. Jadi cuma sebenarnya ada lagi, cuman nggak aku lampirin karena maksimal 3. Jadi sebelumnya tuh aku gini Mas, ya faktornya juga kita harus sering konsultasi ke BK. Jadi aku tuh sebelumnya tuh konsultasi dulu
ke Bu Hamidah, Bu, piagam ini aku punya piagam ini yang aku harus lampirin tuh mana aja ya Bu gitu. Karena waktu itu aku beneran bingung Mas, gimana ya waktu itu aku ada piagam alhamdulillah banyak, cuman aku bingung tuh mau lampirin yang mana. Terus aku ya konsultasi aja kan sama BK, oh ternyata yang dilampirin yang 3 itu, kayak gitu. Nah, terus berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa Azmi milihnya manajemen Undip? Kenapa gak jurusan lain atau universitas lain? Oke. Jadi sebelumnya tuh aku punya ancang-ancang universitas lain juga. Ya yang namanya SNMPTN tuh pola pikirnya harus beda dengan SBMPTN. Maksudnya gimana ya niat kita. Jadi kalau SNMPTN kita harus melihat kenyataan. Oh ternyata alumni kita tersebarnya di univ ini. Cuman misal ekspektasi kita tuh, misal aku tuh harus UGM gitu. Nah tapi tuh alumni kita tuh lebih sedikit daripada yang di Undip, yang di UGM kayak gitu Mas. Jadi kalau misal SNMPTN kan faktornya juga alumni, jadi kita harus melihat kenyataan itu kayak gitu Mas. Jadi itu kan kalau kita melihat kenyataan, jadi hasilnya juga akan lebih realistis gitu Mas. Kalau aku ya Mas. Terus dari kelas 11 tuh aku kenal yang namanya Mbak Atik. Oke. Mas Bagas kenal nggak? Iya, dia yang Olimpiade Sains juga kan ya. Iya, nah dia tuh waktu itu ngajar ya kayak jadi mentor waktu Olimpiade di SMA dulu. Terus dia dari ilmu ekonomi Undip. Nah aku langsung tertarik tuh, wow hebat banget dia waktu ngajarin aku tuh sama teman-temanku yang lain. Wow hebat banget, ini bisa kayak gitu. Terus aku mulai dari situ tuh mulai tertarik. Wow Undip tuh bagus banget gitu loh. Terus aku coba searching itu dari kelas 11 sih Mas. Dari waktu Olimpiade itu aku langsung searching Undip. Wow Undip bagus banget nih kayak gitu Mas. Oke. Terus milih manajemen ya aku yang pertama suka ekonomi, suka hitung-hitungan suka, cuman gak terlalu suka banget. Jadi kalau misal aku pilih ilmu ekonomi atau akuntansi kan sama-sama ekonomi tuh, cuman tuh kan kayak hitungannya lebih banyak. Aku mikir aku milih yang lebih ringan aja hitung-hitungannya, jadi sesuai dengan kemampuan aku kayak gitu Mas. Oke, jadi bisa dibilang main realistis banget sih kalau di sini. Jadi di samping kita punya sebuah keinginan atau idealis kita pengen masuk UGM, tapi pada kenyataannya kebanyakan alumni kita itu banyak di Undip. Jadi pada akhirnya kita juga perlu untuk mengkaji apakah kita worth it buat daftar di UGM atau di Undip gitu. Dan di samping itu pula kan ya kayak yang langkah diambil oleh Azmi kan, Azmi suka ekonomi nih, tapi nggak terlalu suka banget sama hitung-hitungan. Nah ada sebuah alternatif yaitu di manajemen. Sedangkan kalau di akuntansi kan memang lebih menitik beratkan ke angka dan data gitu. Jadi ya memang pilihan yang sangat relevan untuk hal ini. Dan bisa dibilang untuk alumni SMA 1 Slawi yang di Undip memang amat sangat banyak bisa dikatakan. Jadi itu memang faktor yang sangat penting juga, faktor eksternal, yaitu banyak nggak sih alumni kita di situ yang keterima SNMPTN dan ngambil gitu. Salah satunya itu. Betul. Oke. Nah terus kalau menurut Azmi sendiri sih, ada kayak tips and trick sendiri nggak dari Azmi pribadi untuk jalur yang satu ini? Soalnya kan memang kita nggak bisa menentukan secara pasti apakah kita harus diterima gitu. Iya benar banget tuh Mas Bagas. Jadi tuh tips and triknya tuh kita ambil dari pertanyaan yang awal-awal tadi, yang faktornya tuh harus realistis emang. Terus faktor internalnya itu kita didukung orang tua. Kita sebagai anak ya harus selalu hormat, patuh. Itu tuh kunci nurut sama orang tua tuh itu faktor nomor 1 sih menurut aku. Kunci lain juga ibadah ya. Tips and trick
kita selalu berdoa. Kalau kita punya keinginan, kita pengen wujudin, selain berusaha, kita kudu tetap berdoa. Terus kuncinya tawakal juga sih. Terus kalau misalnya SNMPTN itu kan kurang pasti ya kalau SNMPTN ya. Walaupun misal dari faktor-faktor tersebut kita udah ada semua nih. Tapi kalau misal kita nggak berjuang di SBM juga itu kurang realistis juga, Mas. Jadi aku dulu juga gimana ya? Aku dulu juga belajar SBMPTN juga sebelum pengumuman SNMPTN. Aku dulu bimbel di salah satu bimbel juga di Slawi. Tetap ikut tryout. Jadi tips and triknya jangan terlalu berharap juga di SNMPTN karena SNMPTN itu sifatnya kurang realistis. Oke, benar. Kita juga kudu berusaha. Yang namanya SNMPTN juga usahanya juga dari kelas 10 ya, Mas. Orang rapatnya kan dari kelas 10, 11 sama 12 yang semester 1. Jadi kita kudu tetap berusaha di SBMPTN. Nah, itu sih, Mas. Oke. Nah, setelah Asmi keterima di SNMPTN di manajemen Undip, gimana rasanya gitu? Rasanya tuh ya senang karena Undip emang univ impian aku, manajemen juga jurusan impian aku juga. Ya di samping aku kurang suka hitung-hitungan di ekonomi, aku juga yang namanya manajemen kan memanajemen sesuatu ya, Mas, kegiatan atau event. Nah, aku juga di SMA juga sering lah organisasi ini, organisasi itu, jadi kayaknya lebih relevan ke manajemen kayak gitu, Mas. Jadi alhamdulillah nih aku dapet prodi yang sesuai dengan kemampuan aku kayak gitu, Mas. Oke, jadi bisa dibilang ketika kita itu menjalani sebuah aktivitas atau pilihan kita yang dimana itu sesuai dengan kita banget nih. Jadi kayak kalau misal dibilang filosofinya orang Jepang tuh ikigai gitu ya. Jadi kalau misal kita dalam hal ini seneng dan kita juga dalam hal tersebut bisa menghasilkan uang dan di situ kita punya nilai value yang luar biasa, jadi memang akhirnya kita enjoy banget dalam melakukan hal tersebut gitu. Jadi luar biasa gitu lah. Nah, ngomong-ngomong nih Mi, ada nggak sih kayak pesan atau wejangan tersendiri buat teman-teman yang mau ngambil manajemen Undip di jalur SNMPTN ini? Pesan buat calon maba 2022 berarti ya, Mas. Semangat sih, harus semangat, tetap semangat. Apapun nanti sistemnya, kalian kudu baca dengan cermat. Jadi kalau misal mau linjur atau mau apa, harus dibaca dulu peraturannya dengan cermat. Jadi itu juga kunci dari keberhasilan juga sih, membaca aturan. Jadi kita harus sesuai dengan aturan. Kayak misal linjur itu kan kalau misal SNMPTN ya kurang ya, Mas, peluangnya kurang. Jadi walaupun masih ada peluang, kalau misal SNMPTN kita pilih yang realistis aja ya. Oke, betul. Kuncinya tuh kita mikir ya udah ya realistis. Kita kalau misal pengen berjuang lagi ya silahkan, nggak apa-apa sih. Kalau misal mau berjuang lagi ya nggak apa-apa sih menurutku. Itu kan keputusan orang masing-masing juga. Terus pesan ya selalu semangat sih, Mas. Selalu semangat aja. Oke. Terus juga memang perlu ditambahkan juga di samping kita mempersiapkan diri untuk SNMPTN, tapi kita hanya menaruh SNMPTN istilahnya tuh kayak bonus dari kita udah rajin banget nih selama SMA. Ini ya udahlah bonusnya. Tapi di samping itu kita tetap mempersiapkan diri untuk ujian-ujian masuk yang lain. Kayak misal kalau di UGM kan ada penelusuran bibit unggul, terus jalur yang D3, terus juga ada kayak SBMPTN, SIMAK, UTUL, dan ujian mandiri lainnya. Jadi di samping kita ibaratnya mengharapkan bonus ini nih SNMPTN, tapi kita juga tetap untuk mengusahakan hal-hal yang lain. Soalnya jatuhnya kalau misal kita hanya berharap pada salah satu jalur itu sama aja kita kayak bunuh diri sih. Akhirnya
jatuhnya kita mau gap year gitu sih. Iya betul. Tambahan kalau yang tadi aku tangkap berarti kita tuh aku tangkap dari Mas Bagas maksudnya kita atau nanti maba selanjutnya tuh harus menyiapkan plan A sampai plan Z. Itu kudu banget sih. Kudu mau daftar di kedinasan atau univ lain, ujian mandiri lain. Jadi tuh hari-hari jauh sebelumnya tuh harus sering-sering membaca dan latihan soal. Itu sih kuncinya juga. Pesan juga sih. Oke, terima kasih banget Asmi untuk sharing-sharing tentang SNMPTN ini. Kurang lebihnya memang sebuah jalur gaib yang memang bisa dibilang jangan terlalu diharapkan, tapi amat sangat diharapkan ketika kita dapat itu gitu. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing dengan jalur yang lain gitu. Dan semoga bisa mengedukasi teman-teman, adik-adik teman semua untuk menjadi salah satu referensi memilih jurusan di Undip pada khususnya manajemen gitu. Terima kasih banyak Asmi untuk kesempatannya dan sharing-sharing kali ini. Oke, sama-sama Mas Bagas, sukses terus buat Mas Bagas. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To see if I succeed, to see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now.